Mereka menjadikan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Kematian Yesus disalib, pengorbanan Dia yang sudah mati dan bangkit kembali dalam ayat 14 dan 15, ancaman. Orang-orang di Korintus yang percaya kepada Kristus yang bertobat juga penuh dengan bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Tuhan dengan darah Tuhan Yesus Kristus dan Yesus berkata, inilah darahku dalam perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan kamu. Makanlah. Makan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan kamu. Makanlah. Sampai selama-lamanya. Makanlah. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah menolong kami sehingga kami pada berkat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup pendeta yang akan melayani. Tuhan tahu kondisi tubuhnya, Tuhan tahu ia kurang fit, dan kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memberikan kemampuan, kekuatan dan kesehatan pada saat ini. Demikian juga kami para majelis yang membantu Tuhan, berikanlah kekuatan kesehatan bagi kami agar kami dapat, dan juga anak-anak kami, anak muda kami yang membantu Tuhan Allah, berikanlah kemampuan, kekuatan, kesehatan Tuhan, agar semuanya ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga jemaat pada dapat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pengenalan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus saat ini memperteguh keyakinan iman kita kepadanya. Sebab kematian adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kami mengenangnya, bahwa kami telah kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Jemaat 13 pada bait yang kedua dan bait yang keempat. Allah Bapa Tuhan.
Demikianlah nas pemimpin pada hari ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Mari memuji Tuhan. Jemaat 169 memandang salib Raja. Inilah Mazmur pujian yang akan kita baca secara responsorium. Ayat yang ketiga, kita akan membaca secara berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu mereka bermalu. Semua yang melihat aku menolong aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Amin. Jemaat disilahkan duduk. PKJ 43 pada bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Tuhan kami berlumuran dosa. Thank
Saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa kita semuanya, seluruh jemaat Tuhan, dengan darahnya yang ditumpahkan di atas kayu salib, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Mari kita memuji Tuhan, kita mengagungkan pemberitaan anugerah Allah. Kita menyanyi Kidung Jemaat 178. Oleh sebab itu, seluruh jemaat Tuhan disilahkan berdiri dan dengarkanlah amanat hidup baru. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang hambaku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar. Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Mari kita memuji Tuhan. NKB 85 karena kasih-Nya. Oh
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tingkora, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk berbagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau ahli? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, itu harus." Amin. Dipersilakan kembali. Persilakan kepada kita solo bertutur dari Imam atas nama Abel dan Aurel.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Kudus, agar kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari demi hari. Hosea 7, semangat Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Jumat Agung, kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Silakan untuk kematiannya di salib adalah pusat dari kita orang Kristen. Sebab kematiannya adalah penggenapan Tuhan dari perjanjian lama. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Yesus mati untuk menggantikan kita. Kematiannya disalib untuk menebus kita dan dari dosa dan membebaskan kita dari hukuman kekal. Roma pasal 6 ayat 23. Kematiannya disalib adalah bukti kasih Allah yang terbesar bagi kita manusia. Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Melalui kematiannya kita manusia yang berdosa diperdamaikan kembali dengan Allah. Kematian Yesus disalib, pengorbanannya mengubahkan kehidupan
siapapun. Paulus sebelum menjadi seorang rasul adalah Saulus, orang Yahudi yang sangat kejam. Ia bisa membunuh siapa saja orang Kristen yang ia jumpai. Bahkan ia sudah minta surat kuasa kepada imam besar supaya ia mempunyai dasar untuk menghancurkan orang-orang Kristen pada zamannya. Tapi dalam perjalanannya ke Damsik, ia bertemu Yesus yang ia aniaya orang-orang lain. Paulus mengenal Yesus yang mati disalib untuk menyelamatkan semua orang, agar semua yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan bangkit kembali dalam ayat 14 dan 15 yang kita baca. Paulus sudah mengenal Yesus yang mati dan disalibkan untuk menyelamatkannya, sehingga bagi Paulus dalam pembacaan kita, hidupnya tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya adalah untuk Dia. Rasul Paulus memberi dirinya bagi Kristus. Dia bertobat. Pengorbanan dan kematian Kristus mengubahnya. Ia melayani di Korintus, sebuah kota yang penuh dengan orang-orang bejat. Di Korintus ada kuil Dewi Aphrodite yang memiliki 1000 pelacur suci. Orang-orang yang mau hidup dengan berharga. Orang-orang di Korintus yang percaya kepada Kristus yang bertobat juga penuh dengan ancaman. Tetapi melalui Paulus, mereka mengenal Yesus yang sudah mati untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Melalui Rasul Paulus, mereka mengenal Yesus. Dosa-dosa mereka telah ditebus. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka adalah ciptaan baru. Mereka tidak boleh lagi hidup seperti dulu, tapi mereka harus hidup baru. Hidup mereka harus diperbarui. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, siapapun yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Orang-orang Kristen di Korintus, Rasul Paulus diubahkan karena mengenal Yesus yang mati dan disalibkan, dipertemukan bahaya arti dari kematian sendiri, tapi untuk Dia. Apakah kematian, apakah keselamatan Yesus, apakah kematian memberikan keselamatan kepada kita dan keselamatan itu mengubah hidup kita? Apakah kita bisa menjadi pendamai ketika Allah sudah mendamaikan kita dengan kematian Yesus bersama? Tapi mengenal Yesus Kristus yang mati dan menyelamatkannya, mengubahnya. Orang-orang di Korintus sangat jahat, tapi mengenal Yesus yang sudah mati dan menyelamatkan mereka, hidup mereka diperbaharui. Bagaimana dengan kita sesudah hari ini, sore ini? Dia yang sudah mati dan menyelamatkan kita. Apakah hidup kita diperbaharui? Ini refleksi, ini renungan kita bersama. Jadilah ciptaan baru dan berkat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan barang keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Penetapan perjamuan kudus dalam kebaktian ini di ibadah di hari Jumat Agung ini juga diadakan pelayanan perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan Yesus Kristus. Ia menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 22, mulai ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai dia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama selaku puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya, sementara kita menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi bait pertama dari himne Jemaat 183, "Menjulang nyata atas bukit Karmel." Thank you.
melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Marilah karena segala sesuatunya yang telah tersedia, jemaat yang duduk di sebelah kanan saya. Roti yang kita catatkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Calon pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Jawaban pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus dan Yesus berkata, inilah darahku dalam perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini.
memuji Tuhan mengikut Yesus yang akan dinyanyikan oleh Kantoria. berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Kita memuji Tuhan. Kantoria akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus.
tubuh Kristus. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Disilahkan Katolia akan memuji Tuhan karena salib.
sekalian dari cawan ini. Yeah.
Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah. Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini." Jemaat Tuhan, Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatunya telah tersedia, kelompok yang ketujuh yang di bagian belakang saya dan di balkon sebelah kiri. Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus.
menyembahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyi di jemaat 375, saya mau ikut Yesus.
Mari kita menyanyi lagu NKB 83 Non di Bukit yang Jauh. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari dalam, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatimu. Tuhan
kasih ya Tuhan, Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak mau kami binasa. Engkau membayar mahal, Engkau berkorban di kayu salib selamanya. Dan hidup kami bukan untuk diri kami sendiri lagi, memperingati juga kami boleh mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Ini cara Tuhan untuk menyatakan segala kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah roh kami, supaya hari demi hari di kehidupan kami sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, dan kami mempertanggungjawabkan keselamatan itu. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan-perbuatan kami mencerminkan pribadi perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam keluarga, rumah tangga, gereja kami, dan juga seluruh panitia. Berkatilah hari demi hari kehidupan kami di hari Jumat Agung ini, esok dan lusa di hari kebangkitan-Mu Paskah. Kami ke depan ya Tuhan, kami tahu di pekan Prapaskah kami boleh melewati karena pimpinan-Mu, maka hingga Paskah kebangkitan, bahkan ketika kami boleh merayakan syukur sukacita di pantai, Tuhan juga yang akan memimpin kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mengingat kekasih-kekasih kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan tidak bisa bersama-sama dengan kami memperingati Jumat Agung kematian-Mu. Tapi kami percaya pemeliharaanmu, lawatanmu, kesembuhan pemulihan-mu Engkau karuniakan kepada mereka semuanya. Ibu Susana dalam proses pemulihan pasca operasi, Ibu Martina Palimo, Bapak Daniel Purnomo, Ibu Esther Kalalini Alo, Bapak Yohanes Alo dan istri, Bapak dan Ibu Papa Marcos Tinggi, Bapak Matius Rupa, juga Bapak Paulus Paulungan dalam perawatan bersyukur bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun dalam beberapa hari ini. Bapak Abu Masa, Bapak Yosef Tabilimo berulang tahun pada tanggal 14 April, Bapak Weli Laudio pada tanggal 16, Astri Apriliana Resa pada tanggal 17, dan kami tidak akan mengulang semua warta minggu jemaat yang lalu, tapi kami akan menyampaikan sehubungan dengan perayaan Paskah pada hari Minggu tanggal 20. Yang pertama, untuk ibadah Paskah hari Minggu tanggal 20 laksanakan pas jam 5 subuh. Dan sebelum ibadah Paskah akan dimulai dengan jalan obor yang kita akan mulai jam 4.30. Jadi setengah 5 kita mulai jalan dengan rute
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.